mulai pembelajaran, Ibu ada gambar nih. Ada yang tahu nggak ini gambar apa tuh, anak-anak? Campur, pohon, kucing. Oke. Gambar semua gambar ini apakah sama? Beda. Tentu saja ketiga gambar ini berbeda. Namun ketiga gambar ini merupakan makhluk hidup. Bisakah kita mengingat ciri-ciri, fungsi, dan nama setiap makhluk hidup satu persatu tanpa pengelompokan? Tidak. Untuk itu, kita perlu mengelompokkan makhluk hidup dan yang atau disebut mengklasifikasi makhluk hidup. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi dan karakteristik tentang makhluk hidup. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, mampu menjelaskan pengertian klasifikasi makhluk hidup, mampu mengidentifikasi dasar klasifikasi makhluk hidup, mampu menyebutkan sistem klasifikasi 5 kingdom, dan memberikan contoh pengelompokan makhluk hidup. Selanjutnya ini ada makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan, mampu menjalankan proses biologis. Ada yang tahu nggak makhluk hidup itu apa aja, anak-anak? Tumbuhan. Ya, terus? Ya. Tumbuhan sama Tumbuhan. ya. Memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, bergerak aktif dan mengeluarkan zat sisa. Selanjutnya, makhluk hidup berdasarkan cirinya. Yang kedua, mengenali dan mempelajari makhluk hidup, memberi nama ilmiah yang seragam secara internasional, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup, dan mempermudah komunikasi ilmiah antar biolog dan peneliti. Persamaan cirinya dikelompokkan berdasarkan kesamaan. Perbedaan cirinya dikelompokkan berdasarkan perbedaan, dan morfologi itu berdasarkan bentuk luar tubuh, anatomi berdasarkan struktur dalam tubuh, dan berkembang biak itu bertelur, melahirkan, membelah diri. Kita makhluk hidup air, darat atau udara. Kingdom atau kerajaan, filum atau divisi, kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, dan spesies atau jenis. Selanjutnya ada sistem klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama ada Amoeba, Euglena, Paramecium, jamur tiram. Sedangkan plantae itu padi, mangga, lumut, dan paku. Animalia itu ada kucing, burung, dan ikan. Selanjutnya ini ada makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup sendiri memiliki ciri seperti bernafas. Tadi yang sudah kalian sebutkan ya, ada bernafas, makan, tumbuh, berkembang biak, bergerak, dan peka terhadap rangsang. Selanjutnya di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok dan membagikan LKPD. Kalian bisa membaca buku ajar yang kalian punya mengenai materi klasifikasi makhluk hidup. Seperti anak-anak, ya Bu. Mempresentasikan hasil diskusinya.
kelompok kami. Yang pertama, ciri utama yang hanya dimiliki oleh makhluk hidup yaitu bernafas atau respirasi, membutuhkan makanan atau nutrisi untuk tidak berkembang, berkembang biak atau reproduksi, peka terhadap perangsang atau identitas berita. Nah, kedua, tujuan utama dari klasifikasi makhluk hidup yaitu menyederhanakan objek studi yang sangat beragam, mengenal dan mempelajari makhluk hidup, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup, memberi nama makhluk hidup secara baku dengan kata nama ilmiah. Oke, terima kasih untuk kelompok yang mewakili kelompok yang untuk Sekian pembelajaran pada kali ini, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Sebelum ditutup, kita baca kesimpulannya bersama-sama ya anak-anak. berdasarkan persamaan dan perbedaan diri mereka untuk membuat studi. Ilmu yang mempelajari klasifikasi disebut